Widya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara ini sebenarnya sebagian besar sudah pernah kita bahas ketika kita di kelas 10 semester 2, tepatnya ketika membahas kerajaan-kerajaan Islam pada bidang politik dan pemerintahan yang ada di Nusantara. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap Portugis. Kemudian yang kedua perlawanan terhadap VOC. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Portugis ini ada 2. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku. Sedangkan perlawanan terhadap VOC ini ada beberapa, yaitu perlawanan dari Maluku, kemudian Mataram Islam, Banten, kemudian juga ada perlawanan dari Gorontalo, serta perlawanan dari Riau. Sedangkan yang perlawanan terhadap Belanda ini juga ada beberapa. Perlawanan Patri, kemudian perlawanan Diponegoro, perlawanan rakyat Bali, Banjar, kemudian perlawanan dari Aceh juga, serta perlawanan dari rakyat Batak. Nah, perlawanan pertama yang akan kita bahas yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1512, nah ini ternyata membawa dampak positif bagi kerajaan Aceh, di mana pada waktu itu banyak para pedagang muslim dari Malaka yang berpindah ke wilayah Aceh. Nah, perpindahan para pedagang muslim ini ke wilayah Aceh menyebabkan Aceh berkembang sebagai bandar dan pusat perdagangan pada waktu itu. Ternyata posisi Aceh ini menjadi ancaman bagi Portugis. Oleh karena itu, Portugis melakukan serangan terhadap Aceh tahun 1523. Portugis ini mengutus Henry Quest untuk menyerang Aceh, tetapi gagal. Nah, 1 tahun kemudian Portugis mengirimkan pasukannya lagi di bawah kepemimpinan de Sousa tahun 1524, tapi juga masih gagal. Nah, akhirnya apa? Portugis menghalang-halangi kapal dagang milik Aceh. Nah, apa yang dilakukan oleh Portugis ini ternyata mengganggu kedaulatan Aceh, secara tidak langsung merampas kedaulatan Aceh dalam berdagang. Nah, akhirnya apa? Aceh melakukan langkah-langkah untuk melakukan penyerangan, di mana pada waktu itu Aceh melengkapi kapal-kapal perangnya dengan persenjataan dan tentara. Pada waktu itu, bahkan Aceh ini mendatangkan bala bantuan dari Turki, kemudian juga mendatangkan persenjataan dari Kalikut India dan dari Jepara pada waktu itu. Serangan pun dilancarkan oleh Aceh kepada Portugis yang berkedudukan di Maluku, tetapi masih gagal pada waktu itu. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda di Aceh, Aceh mulai memperkuat angkatan lautnya guna untuk mempersiapkan melawan Portugis yang ada di Malaka. Tahun 1629, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh melakukan serangan kepada Portugis yang ada di Malaka. Nah, serangan ini tetapi belum berhasil mengusir Portugis dari wilayah Malaka. Nah, dulu Bu Ika pernah menjelaskan bahwa kedatangan Portugis di wilayah Malaka ini sama saja keselik. Karena apa? Karena wilayah Malaka ini bukan pusatnya rempah-rempah, melainkan hanya sebagai pelabuhan transit dagang internasional. Pusat rempah-rempah yang ada di Nusantara itu ada di wilayah Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar pada waktu itu. Nah, Portugis pun tiba di wilayah Maluku tahun 1521. Nah, di tahun yang sama, Spanyol juga tiba di wilayah Maluku. Cuman bedanya, kalau Portugis ini memusatkan aktivitasnya di wilayah Ternate, sedangkan Spanyol ini memusatkan aktivitasnya di wilayah Tidore. Nah, persaingan antar kedua negara bangsa ini pun terjadi, di mana Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan Spanyol ini bersekutu dengan Tidore. Nah, akhirnya
perangan antar kedua kubu ini terjadi dan dimenangkan oleh pihak Portugis yang dibantu oleh Ternate pada waktu itu. Nah, dari sini kemudian muncullah yang namanya Perjanjian Zaragoza. Ya, Perjanjian Zaragoza inilah yang membagi wilayah kekuasaan antaranya Portugis dan Spanyol. Portugis berhak menguasai Maluku sepenuhnya, sedangkan Spanyol harus kembali ke wilayah Filipina. Nah, dengan adanya Perjanjian Zaragoza inilah mulailah kedudukan Portugis di wilayah Maluku khususnya ini semakin kuat dalam memonopoli perdagangan. Nah, di sini muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Khairun pada waktu itu dari Ternate. Sampai-sampai Portugis ini kewalahan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Khairun dengan pengikutnya. Hingga akhirnya Portugis meminta Sultan Khairun untuk melakukan perundingan. Pada waktu itu syarat dalam perundingan ini Sultan Khairun diharuskan untuk datang ke wilayah Benteng Castella, tetapi tidak diperbolehkan membawa pengawal satupun. Atau Benteng Castella ini dikenal juga dengan Benteng Sao Paulo. Nah, setibanya di Benteng Castella sesuai dengan permintaan Portugis, ternyata ini jebakan. Setelah memasuki bentengnya, yaitu Benteng Castella ini, Sultan Khairun dibunuh dari belakang oleh Portugis. Nah, tewasnya Sultan Khairun ini mengundang kemarahan rakyat Maluku pada waktu itu. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, anaknya Sultan Khairun, ini melancarkan serangan kepada Portugis. Sampai akhirnya Portugis dapat diusir dari wilayah Maluku, khususnya Ternate. Hingga Portugis ini melarikan diri ke wilayah Ambon. Di Ambon, ia terdesak oleh VOC. Nah, sampai akhirnya melarikan diri lagi sampai ke Timor. Ya, Timur. Pada waktu itu. Nah, setelah berakhirnya Portugis di wilayah Maluku, ternyata Maluku masih dihadapkan dengan VOC. Pada waktu itu VOC tidak mengakui kedaulatan dari wilayah Tidore. Ia menginginkan Tidore menjadi daerah vasalnya. Hingga akhirnya VOC ini mengangkat Pangeran Putra Alam sebagai sultan secara sepihak. Tentu ini bertentangan dengan adat setempat, bahkan ditentang oleh rakyat, karena seharusnya yang menggantikan sultan di Tidore itu Sultan Nuku. Nah, Sultan Nuku didukung oleh rakyat Tidore, bahkan oleh rakyat Maluku, serta orang-orang Gamrame dari Halmahera, kemudian orang-orang dari Papua. Dukungan-dukungan dari rakyat inilah yang membuat Sultan Nuku akhirnya diangkat sebagai seorang sultan oleh pendukungnya. Nah, perlawanan pun dilancarkan oleh Sultan Nuku terhadap VOC yang ada di sana pada waktu itu. Nah, kemenangan pun berhasil diraih oleh pihak Sultan Nuku. Nah, dari kemenangan inilah Sultan Nuku resmi diangkat sebagai sultan di kerajaan Tidore. Bahkan Sultan Nuku ini berhasil mengembalikan kedaulatan dari kerajaan Tidore dan sudah tidak menjadi vasal dari VOC lagi. Perlawanan terhadap VOC ini tidak hanya terjadi di wilayah Maluku, tetapi juga terjadi di Jawa. Salah satunya yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Mataram Islam. Hal ini dikarenakan tindakan VOC yang memonopoli perdagangan. Bahkan VOC ini sering mengganggu kapal dagang milik Mataram Islam yang akan berdagang ke wilayah Malaka. Bahkan keberadaan VOC di Batavia ini menjadi ancaman bagi Pulau Jawa ke depannya. Sedangkan Sultan Agung pada waktu itu yang memerintah kerajaan Mataram Islam ini memiliki cita-cita untuk menyatukan wilayah Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam. Nah, kalau Batavianya dikuasai oleh VOC, ini akan menjadi gangguan ke depannya. Nah, akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini melakukan perlawanan terhadap VOC yang ada di Batavia. Ia mengirimkan pasukannya di bawah Tumenggung Baurekso untuk menyerang benteng Hollandia yang ada di wilayah Batavia. Tapi serangan ini gagal, itu tahun 1628. Tapi ini tidak menyurutkan pasukan Mataram Islam. Mereka kemudian membendung Sungai Ciliwung hingga di wilayah Batavia ini terjangkitlah yang namanya wabah kolera karena tersumbatnya saluran air pada waktu itu. Nah, tahun 1629
Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirimkan kembali pasukannya untuk membantu pasukan yang masih ada di sana. Nah, tetapi di dalam perjalanan dari Mataram Islam sampai ke Batavia, lumbung-lumbung padi atau pusat logistiknya punyanya Mataram Islam yang ada di wilayah Tegal dan Cirebon ini dihancurkan oleh VOC. Inilah nanti yang menjadi asal-usul munculnya warteg di Tegal. Karena dulunya wilayah Tegal sampai Cirebon ini dijadikan sebagai lumbung-lumbung atau pusat logistiknya dari prajurit Mataram Islam. Nah, tetapi meskipun lumbung dan pusat logistiknya Mataram Islam yang ada di wilayah Tegal dan Cirebon ini dihancurkan oleh VOC, tidak memadamkan perlawanan Mataram Islam terhadap VOC yang ada di Batavia. Perlawanan pun masih tetap dilaksanakan, bahkan sampai di Batavia ini ternyata di sana sudah terjangkit yang namanya wabah kolera. Karena tadi sebelumnya sudah dibendung Sungai Ciliwung oleh pasukan Mataram Islam yang ada di Batavia. Nah, sampai-sampai Gubernur Jenderal dari VOC yaitu J.P. Kun pada waktu itu meninggal karena terjangkit kolera, wabah kolera atau gatal-gatal. Namun, pasukan Mataram Islam ini masih tetap kalah persenjataan dengan pasukan VOC, sehingga serangan yang kedua yaitu tahun 1629 ini masih gagal. Nah, kemenangan VOC ini apalagi ditambah setelah wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana pemimpin selanjutnya di wilayah Mataram Islam ini tidak secakap seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo, bahkan justru bertentangan dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menentang VOC. Kalau penerusnya itu justru bekerja sama dengan VOC. Apalagi ketika masa pemerintahannya Pakubuwono II. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi di wilayah Mataram Islam. Salah satunya yaitu pemberontakan dari Raden Mas Said pada waktu itu. Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo ini, dalam melakukan perlawanannya, Raden Mas Said ini cukup kuat karena didukung oleh rakyat pada waktu itu. Nah, bahkan Pakubuwono II ini sampai kewalahan dalam mengatasi perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Sampai-sampai Pakubuwono ini mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil memadamkan perlawanan Raden Mas Said, maka akan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah di Sukowati atau yang sekarang daerah Sragen. Nah, Pangeran Mangkubumi mendengar berita sayembara itu, ingin menguji komitmen dan kejujuran dari Pakubuwono II. Jadi Pangeran Mangkubumi ini adiknya dari Pakubuwono yang kedua. Pangeran Mangkubumi pun berhasil memadamkan pemberontakan Raden Mas Said. Tapi ternyata setelah berhasil memadamkan pemberontakan dari Raden Mas Said ini, Pakubuwono II tidak menepati janjinya. Bahkan ada kata-kata yang cukup menyakitkan dari Gubernur Jenderal Van Inhofe pada waktu itu, yang menganggap bahwa Pangeran Mangkubumi ini berambisius akan kekuasaan. Nah, akhirnya Pangeran Mangkubumi merasa kecewa dan akhirnya melakukan kerjasama dengan Raden Mas Said untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Karena di sini VOC sudah jelas ikut campur tangan, bahkan mengintervensi terhadap urusan-urusan pemerintahan yang ada di wilayah Mataram Islam. Perlawanan dari Raden Mas Said dan Mangkubumi ini pun cukup kuat. Nah, bahkan sampai ke Pakubuwono yang ketiga nanti baru bisa dipadamkan perlawanan dari Pangeran Mangkubumi pada waktu itu dengan ditandatanganinya atau dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti. Tetapi dari Perjanjian Giyanti inilah wilayah Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta 1755 pada waktu itu. 2 tahun kemudian perlawanan dari Raden Mas Said juga bisa dipadamkan dengan dikeluarkannya Perjanjian Salatiga 1757 pada waktu itu. Dari Perjanjian Salatiga ini, wilayah Mataram Islam sudah sempit tambah sempit lagi. Karena Kasultanan dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, serta Mangkunegaran. Apalagi nanti kalau ketika Inggris datang menguasai wilayah sana, ini wilayah Mataram Islam semakin sempit lagi. Yogyakarta itu dibagi 2 lagi, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Sedangkan yang di Solo, Surakarta ini masih sama, Kasunanan Surakarta.
Jakarta, serta Mangkunegaran. Perlawanan terhadap VOC ini tidak hanya dilakukan oleh Mataram Islam kalau yang di Jawa, tetapi juga dilakukan oleh Banten pada waktu itu. Posisi Banten yang cukup strategis sebagai bandar pelabuhan internasional pada waktu itu ini membuat VOC ingin menguasai wilayah Banten. Bahkan VOC ini menghalang-halangi kapal dagang baik dari Cina ataupun dari Maluku yang akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Banten. Nah, menanggapi hal ini, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa ini tidak tinggal diam. Gantian, pasukan Banten dikerahkan untuk menghalang-halangi kapal VOC, mengganggu kapal-kapal VOC di wilayah Batavia. Bahkan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pengrusakan kebun-kebun tebu milik VOC. Nah, ini tentu saja membuat kemarahan VOC semakin berlanjut. Nah, pada waktu itu pula di Kesultanan Banten sendiri ini ada hubungan yang tidak harmonis antaranya Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Sultan Haji yang sangat ambisius untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dia ingin menjadi penguasa tunggal di wilayah Banten untuk menggantikan ayahnya karena kedudukannya sebagai putra mahkota. Nah, ini kemudian dijadikan VOC sebagai peluang. Disinilah VOC menerapkan politik divide et impera atau adu domba. Nah, Sultan Haji yang haus akan kekuasaan ini diiming-imingi oleh VOC. Kalau misalkan nanti Sultan Haji ini dibantu oleh VOC untuk mendapatkan kekuasaan dan berhasil, maka harus menyepakati sebuah perjanjian antaranya Sultan Haji dan VOC. Nah, isi perjanjian tersebut intinya yang pertama yaitu Banten ini diharuskan menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kemudian VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan lada yang ada di wilayah Banten. Sedangkan pedagang lain selain VOC ini dilarang. Karena Banten sendiri ini kenapa kok bisa mencapai sebagai bandar pelabuhan internasional? Karena Banten itu penghasil lada terbaik pada waktu itu. Itu ya. Ditambah lagi ketika Sultan Haji ini berhasil mendapatkan tahta kekuasaannya tetapi tidak memenuhi janji-janji yang tidak memenuhi persyaratan tadi, tidak melaksanakan persyaratan yang sudah diutarakan oleh VOC, maka Banten wajib membayar kepada VOC sebesar 600.000 ringgit. Nah, akhirnya Sultan Haji ini menyetujui perjanjian antaranya VOC dengan Sultan Haji ini. Kemudian VOC membantu Sultan Haji untuk mendapatkan kekuasaannya dan berhasil. Sultan Haji berhasil menjadi penguasa tunggal di wilayah Banten. Nah, sejak saat itulah campur tangan VOC di wilayah Kesultanan Banten, dan sejak saat itu pula lah yang menjadi faktor penyebab keruntuhan dari Kesultanan Banten. Itu ya. Nah, ini perlawanan VOC yang ada di Jawa. Selain di Jawa, kemudian selain di Maluku, juga ada perlawanan VOC di Goa dan Talo atau yang lebih dikenal dengan Makassar. Kalau di sana masih ingat kalian dengan tokohnya yang cukup terkenal yaitu Ayam Jantan dari Timur atau yang dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Nah, posisi Goa dan Talo pada waktu itu cukup strategis karena memiliki pelabuhan yang cukup strategis yaitu pelabuhan Somba Opu. Ditambah lagi dulu wilayah Makassar ini penghasil beras terbaik di wilayah Indonesia bagian timur. Apalagi ditambah dengan keberadaan Somba Opu tadi, pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan perdagangan yang menghubungkan pedagang-pedagang dari Indonesia bagian timur dengan Malaka. Nah, melihat peranan dan posisi strategis yang dimiliki oleh pelabuhan Somba Opu ini, VOC ingin memonopoli perdagangan yang ada di wilayah pelabuhan Somba Opu. Tapi jelas ini ditentang oleh Sultan Hasanuddin. Karena Sultan Hasanuddin ini menerapkan yang namanya mer liberum atau perdagangan laut bebas. Kemudian VOC ini tidak tinggal diam, dia melakukan berbagai cara. Kebetulan pada waktu itu karena wilayah kekuasaannya Sultan Hasanuddin ini tidak hanya terbatas di Goa dan Talo saja, tetapi ada di Wajo, Sopeng, kemudian di Bone. Nah, salah satunya itu di Bone inilah
ada hubungan ketidakharmonisan antaranya Sultan Hasanuddin dengan penguasa Bone pada waktu itu, yaitu Arupalaka. Ada yang menyebutnya Arupalaka, ada juga yang menyebutnya Arumpalaka. Ini tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau saya lebih condong ke penyebutan Arupalaka, gitu ya. Nah, hubungan yang tidak harmonis antaranya Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politiknya, yaitu Devi Deyat Impera. Apalagi pada waktu itu Arupalaka ini ingin menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat, yaitu kerajaan Bone, sebagai penguasa Bone yang berdaulat, tidak lagi di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin. Nah, jalinan hubungan perdagangan dan jalinan kerjasama antaranya Arupalaka dengan VOC pun terjalin. Bahkan mereka bekerja sama untuk melengsarkan kekuasaan Sultan Hasanuddin. Perlawanan pun terjadi dan kemenangan di tangan VOC dan Arupalaka. Nah, pada saat itu tercetuslah sebuah perjanjian. Masih ingat namanya perjanjian apa? Iya benar, perjanjian Bongaya. Nah, di dalam isi perjanjian Bongaya ini VOC diberikan hak untuk memonopoli perdagangan yang ada di wilayah Goa dan Talo. Kemudian Arupalaka ini diakui sebagai Raja Bone pada waktu itu. Tetapi yang curangnya di dalam isi perjanjian Bongaya ini, seluruh biaya perang ini ditanggung oleh kerajaan Goa dan Talo. Padahal yang mulai peperangan kan dari VOC dan Arupalaka, tapi yang harus menanggung itu dari Goa dan Talo. Nah, mulai saat itulah wilayah Makassar atau Goa Talo ini jatuh ke tangan VOC. Kekuasaan VOC pun semakin bertambah dengan monopoli perdagangannya. Bahkan VOC ingin menguasai daerah-daerah di Nusantara, tak terkecuali yaitu Kepulauan Riau. Nah, ini pula lah yang mendesak kerajaan-kerajaan di Riau seperti Siak, Kampar, Indragiri, kemudian Rokan ini terdesak oleh keberadaan VOC. Nah, akhirnya raja dari kerajaan Siak yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini melakukan perlawanan terhadap VOC pada waktu itu dan berhasil merebut Johor dan Pulau Bintan pada waktu itu. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pun mengutus Raja Lela Muda untuk melakukan penyerangan terhadap VOC yang ada di Malaka. Pada waktu itu Raja Lela Muda mengikut sertakan anaknya yaitu Raja Indra Pahlawan. Raja Indra Pahlawan ini dikenal dengan sikapnya dan sifatnya yaitu yang cinta tanah air dan bela negaranya tinggi. Bahkan pada waktu itu Raja Indra Pahlawan ini mengusulkan kepada Raja Lela Muda untuk melakukan siasat hadiah sultan untuk mengelabui VOC. Jadi ini jebakan untuk VOC. Pura-puranya Raja Lela Muda ini tunduk terhadap VOC dalam perundingan yang dilakukan di Loji Pulau Buntung. Tapi kemudian selama perundingan ini Raja Lela Muda ini mengkode pasukannya untuk melakukan pembakaran loji tersebut. Nah, pada waktu itu hampir semua pasukan VOC ini tewas di dalam loji tersebut. Dan kemenangan pun diraih oleh kerajaan Siak pada waktu itu. Nah, atas usulan dari Raja Indra Pahlawan tadi yaitu siasat hadiah sultan, Raja Indra Pahlawan ini akhirnya dijadikan sebagai panglima perang kerajaan Siak. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini belum berakhir. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ini masih terjadi di wilayah Maluku. Pada waktu itu perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Kapitan Patimura. Nah, yang melatar belakangi perlawanan rakyat Maluku ini karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pemerintah kolonial Belanda ini memberlakukan kembali yang namanya kerja wajib serta penyerahan wajib. Ditambah lagi pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda ini menurunkan tarif penyerahan wajib, tetapi pembayarannya ini tersendat-sendat. Apalagi pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda ini menerapkan penggunaan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku sudah terbiasa menggunakan uang logam. Dan pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda ini merekrut para pemuda Maluku untuk dijadikan pasukan perangnya dari pemerintah kolonial
Belanda. Nah, Kapitan Patimura yang memimpin perlawanan rakyat Maluku ini sempat mengajukan daftar keluhan kepada Residen Vandenberg, tetapi daftar keluhan ini tidak direspon oleh Residen Vandenberg pada waktu itu. Akhirnya mengakibatkan rakyat Maluku melakukan perlawanan. Nah, perlawanan dimulai dengan keberhasilan rakyat Maluku merebut benteng Dustede yang ada di Saparua. Pada waktu itu Residen Vandenberg berhasil terbunuh. Bahkan perlawanan dari rakyat Maluku ini menyebar sampai ke wilayah Seram dan Ambon. Nah, kedudukan Belanda pun semakin terdesak. Belanda akhirnya mengerahkan pasukannya dan berhasil merebut kembali benteng Dustede. Akhir dari perlawanan Patimura ini, ketika Patimura ini menyerah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati di depan benteng New Victoria. Perlawanan selanjutnya yaitu Perang Padri. Perang Padri ini terjadi karena adanya pertentangan antaranya kaum adat dan kaum Padri pada waktu itu di Minangkabau. Kaum adat ini berusaha mempertahankan kebiasaan lama, kebiasaan nenek moyangnya, yaitu sambung ayam, kemudian minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Nah, tapi kan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kaum Padri ini berusaha untuk memurnikan ajaran Islam yang ada di Minangkabau, tetapi ditentang oleh kaum adat yang tetap bersikukuh ingin mempertahankan kebiasaan nenek moyangnya, kebiasaan adatnya. Nah, pertentangan ini membuat perlawanan terbuka antaranya kaum adat dan kaum Padri yang dimenangkan oleh kaum Padri. Karena menderita kekalahan, kaum adat akhirnya meminta bala bantuan Belanda. Nah, pada waktu itu di tahun 1825, Perang Padri ini sempat dihentikan karena Belanda ingin memusatkan perlawanannya terhadap Diponegoro, perlawanan Diponegoro yang ada di Jawa. Nah, saat itu pula lah kaum adat sadar ternyata Belanda ini tidak hanya ingin membantu kaum adat, tetapi juga ingin menguasai wilayah Minangkabau. Akhirnya kaum adat bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Nah, penggabungan kedua kekuatan ini menyulitkan Belanda untuk menumpas perlawanan tersebut. Akhirnya Belanda menggunakan taktik benteng Stelsel. Nah, tahun 1837 Tuanku Imam Bonjol pada waktu itu tertangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke wilayah Ambon. Nah, tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol ini tidak memadamkan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan masih tetap berlangsung. Perang Padri ini baru berakhir setelah menyerahnya Tuanku Nan Alahan. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme seperti yang sudah saya singgung tadi, ini tidak hanya terjadi di wilayah Maluku ataupun di Minangkabau, tetapi juga terjadi di wilayah Jawa, yaitu Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 atau Bakdo Maghrib ya. Nah, perlawanan Diponegoro ini jelas dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, ini disebabkan karena ada dua sebab. Kalau kita kelompokkan itu ada sebab umum dan sebab khusus. Yang menjadi sebab umumnya itu karena rakyat ini dibebankan oleh berbagai macam pajak. Yang kedua, adanya aturan dari Van der Capellen, larangan menyewa tanah. Kemudian pada waktu itu rakyat ini semakin menderita dengan kemiskinan pada waktu itu yang merajalela. Ditambah lagi campur tangan atau intervensi Belanda dalam urusan keraton. Nah, sedangkan yang menjadi sebab khususnya itu karena adanya pembuatan jalan yang dilakukan oleh Belanda, itu penancapan patok-patok jalannya itu melintasi makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, ini dianggap sebagai penghinaan. Pangeran Diponegoro pun akhirnya melakukan perlawanan terhadap Belanda saat itu dengan taktik perang gerilya, yaitu berpindah-pindah tempat. Nah, Gubernur Van der Capellen ini memerintahkan kepada Jenderal de Cock untuk menumpas perlawanan dari Diponegoro ini dengan strategi benteng Stelsel.
kekuatan Pangeran Diponegoro pun akhirnya melemah, hingga memaksa Pangeran Diponegoro melakukan perundingan dengan Belanda di wilayah Magelang saat itu. Namun dari perundingan ini tidak terjadi kesepakatan, yang mengakibatkan Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap dan dibawa ke wilayah Batavia, kemudian dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar sampai beliau itu wafat di Benteng Rotterdam, Makassar. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, khususnya terhadap pemerintah kolonial Belanda, ini juga terjadi di Bali. Nah, pada waktu itu ada sengketa antaranya pemerintah kolonial Belanda dengan raja di Bali mengenai hak tawan karang. Hak tawan karang itu yaitu hak untuk menyita setiap kapal asing yang kandas di perairan wilayah kekuasaan Raja-Raja Bali pada waktu itu. Nah, tahun 1844, kapal milik Belanda ini kebetulan kandas di wilayah Kerajaan Buleleng. Maka kalau secara hukum adat, yaitu hukum hak tawan karang, maka kapal milik Belanda ini menjadi milik Raja Buleleng. Tapi Belanda tidak terima, ingin mengambil alih kembali kapalnya yang kandas di wilayah Buleleng. Akhirnya perlawanan pun terjadi terhadap Kerajaan Buleleng, tetapi berhasil digagalkan oleh Kerajaan Buleleng. Nah, kemudian Belanda melancarkan serangan yang kedua. Di serangan yang kedua ini Belanda berhasil merebut benteng pertahanan Kerajaan Buleleng yang ada di Jagaraga. Makanya perang Bali ini juga disebut dengan perang Jagaraga. Nah, dari sini kemudian Belanda semakin berambisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Nah, pada waktu itu Kerajaan Karangasem melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan perang puputan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan keluarga raja sampai pengikutnya. Dan tahun 1908 Kerajaan Klungkung juga melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga menewaskan seluruh anggota kerajaan, bahkan pengikutnya juga tewas. Nah, dari sinilah akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Bali seutuhnya. Kalimantan ini juga terjadi perlawanan terhadap kolonialisme, khususnya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Apalagi setelah meninggalnya Sultan Adam dari Kerajaan Banjar pada waktu itu, seharusnya yang menggantikan Sultan Adam itu Pangeran Hidayatullah sebagai anak tertuanya. Jadi Sultan Adam ini punya 3 anak, Sultan Hidayatullah, kemudian Tamjidillah, dan yang terakhir itu Prabu Anom. Nah, secara silsilah harusnya Sultan Hidayatullah, tetapi Belanda pada waktu itu mengintervensi Kerajaan Banjar, bahkan ikut campur tangan ya pada waktu itu, mengangkatlah Tamjidillah sebagai seorang sultan. Jelas ini bertentangan dengan adat, dan pengangkatan Tamjidillah ini tidak didukung oleh rakyat saat itu. Perang Banjarmasin pun meletus. Pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, ketika perlawanan Banjarmasin ini berlangsung, Belanda ini menurunkan Tamjidillah dari kekuasaannya dan mengangkat Pangeran Hidayatullah untuk menarik simpati rakyat. Tetapi Pangeran Hidayatullah ini menolak. Bahkan Pangeran Hidayatullah ini cenderung memihak kepada Pangeran Antasari. Nah, semenjak bergabungnya Pangeran Hidayatullah dengan Antasari ini, perlawanan Banjarmasin semakin hebat. Namun saat itu Pangeran Hidayatullah ini tertangkap oleh Belanda, tetapi perlawanan masih tetap berlangsung dengan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, tapi dengan pemimpin Pangeran Antasari inilah Antasari kemudian diangkat oleh rakyat sebagai sultan. Setelah pengangkatannya sebagai sultan, selang beberapa hari Pangeran Antasari ini terkena cacar hingga akhirnya wafat. Namun perang Banjar ini masih tetap berlangsung dan baru berakhir tahun 1905. Perlawanan
perlawanan terhadap kolonialisme, khususnya pemerintah kolonial Belanda, ini juga terjadi di Aceh. Tahun 1870, Aceh ini masih menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Apalagi posisi Aceh yang cukup strategis, baik secara ekonomi ataupun secara militer. Ditambah lagi dengan terbukanya terusan Suez, menambah sangat pentingnya peranan Aceh saat itu. Nah, Belanda dengan adanya Traktat Sumatera saat itu, yaitu yang Inggris ini mengizinkan Belanda untuk menguasai wilayah Pulau Sumatera dan Aceh, ini membuat Belanda ingin menerapkan yang namanya Pact Nederlandica, yaitu seluruh wilayah Hindia Belanda ini di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tidak terkecuali Aceh. Apalagi didukung dengan posisinya yang cukup strategis tadi. Nah, Belanda ini menginginkan Aceh hanya berdagang, melakukan sistem perdagangan, menjalin hubungan dagang, itu hanya dengan Belanda saja. Sedangkan bangsa lain tidak diperbolehkan. Tapi ini ditolak oleh Aceh. Tahun 1873, Belanda pun melancarkan aksinya dengan membakar Masjid Baitur Rahman milik Aceh. Jelas ini menyulut kemarahan rakyat Aceh. Rakyat Aceh pun akhirnya melakukan perlawanan hingga menewaskan Jenderal Kohler saat itu. Belanda nggak tinggal diam dong, akhirnya melakukan serangan yang kedua. Kota Raja pun berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda mengutuskan utusannya, yaitu yang bernama Dr. Snokgurgomje, untuk melakukan penelitian mengenai kelemahan-kelemahan dari rakyat Aceh. Nah, setelah selesai melakukan penelitian, hasil penelitian ini kemudian diserahkan kepada Jenderal Van Hees. Nah, atas dasar hasil penelitian tadi, Jenderal Van Hees ini melakukan serangan umum atau yang dikenal dengan serangan sapu rata, ya, sapu rata. Nah, kemudian wilayah Aceh pun berhasil dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Diterbitkanlah yang namanya Traktat Pendek. Kedudukan Aceh pun semakin terdesak saat itu. Bahkan Tengku Umar gugur dalam pertempuran dan Panglima Polim akhirnya menyerah, sedangkan Cut Nyak Dien akhirnya tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang. Perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera, khususnya dengan pemerintah kolonial Belanda, ini belum berakhir. Perlawanan juga terjadi di wilayah Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Nah, saat itu tahun 1860, Dr. Mensen, seorang misionaris dari Belanda, ini berhasil menyebarkan ajaran Kristen Protestan di wilayah Tapanuli. Pada awalnya, Sisingamangaraja ini masih toleran dengan penyebaran agama Kristen di daerahnya. Namun dalam perkembangannya, Belanda ini ingin menguasai tanah Batak dengan dalih ingin melindungi para misionarisnya. Padahal tujuan utamanya untuk menerapkan Pact Nederlandica, yaitu menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Perlawanan terhadap Belanda pun akhirnya berkorban karena Sisingamangaraja menganggap bahwa ini sebagai ancaman untuk kedudukannya di tanah Batak saat itu. Perang gerilya dilakukan sampai 24 tahun dan baru berakhir ketika Sisingamangaraja ke-12 bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ini tertangkap oleh Belanda. Nah, sejak saat itu wilayah Tapanuli dan sekitarnya di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Nah, anak-anakku, kalau kita cermati, baik perlawanan terhadap VOC ataupun terhadap Portugis ataupun terhadap pemerintah kolonial Belanda, banyak dari kita itu menuai kegagalan. Nah, ibaratnya kalau hanya satu batang lidi itu akan sangat mudah dipatahkan, tapi kalau segenggam ikat sapu lidi itu akan sangat sulit dipatahkan. Oleh karena itu, yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan bagi kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba yuk kita diskusikan bagaimana sih keterkaitan antaranya perang Padri dan perang Diponegoro.
Nah, hasil diskusi kalian bisa kalian tuliskan dalam link yang tersedia di website ini ya. Oke, Bu Ika tunggu hasil diskusi kalian. Demikian penjelasan dari Bu Ika, kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.